mintalah kurang. Nabi naik lagi ke atas, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala kurangi 5, tinggal 45. Nabi turun lagi ke bawah, Nabi Musa tahan lagi Nabi. Wahai ya Muhammad, berapa kamu sekarang dapat solat yang Allah fardukan kepada kamu dan umat-umat kamu? Nabi kata tinggal 45. Nabi Musa kata tak boleh, naik lagi kamu ke atas, minta lagi kurang. Nabi naik lagi ke atas, Allah Subhanahu wa taala mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dikurangi lagi 5. Maknanya tinggal 40. Turun lagi ke bawah, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa pun suruh lagi naik ke atas. Perkara ini sehinggalah 9 kali Nabi Muhammad naik turun, naik turun, naik turun. Jadi pada hari ini sembahyang yang pertamanya 50 kali sehari semalam, maka dengan pengasih dan penyayang Allah tinggal 5 kali sehari semalam. Aqimis shalah, kerjakan shalat liduluki syamsi ila wasatil lail, daripada mulai tergelincir matahari sampai gelap malam. Wa Qur'an al-fajri, kerjakan solat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya solat subuh itu adalah dipersaksikan oleh para malaikat-malaikat. Jadi 5 kali ini kata Nabi, kalau dikerjakan sembahyang ini pahalanya sama dengan mengerjakan 50 kali sehari semalam. Inilah solat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, saya nak cerita sedikit. Allah perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana malaikat itu membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak orang yang memikul berat. Kemudian tak tahan orang yang membawa barang benda besar, tak tahan, dia sampai tumbang-tumbang, lalu diambil lagi, tambah lagi. Lalu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah gerangan manusia tersebut yang dipikul dia dah tak mampu, dah berat, kenapa ditambah lagi? Malaikat Jibril, tahukah itu ya Muhammad, itulah adalah sebahagian daripada umat-umat kamu yang dia telah ada jawatan, tetapi dia masih mau lagi. Ada jawatan satu mau lagi, tidak ada jawatan besar dia mau lagi. Apabila dibagi jawatan tersebut, dia tak sanggup untuk melakukannya. Besok kata malaikat Jibril, orang yang bila jawatan macam tu, satu jawatan pun tak mampu nak tunaikan, tapi mau 2, mau 3, di akhirat macam itulah kerjanya hari-hari. Tak tahan tuan-tuan. Kita buat satu pun tak sanggup. Pikul barang pun berat, tambah lagi macam tu. Inilah. Jadi Nabi jalan lagi, nampak lagi orang yang panen padi, dipetik, belum habis lagi, di belakang dah tumbuh lagi. Lalu Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, belum habis lagi, di depan dipotong, di belakang dah tumbuh lagi. Siapakah gerangan manusia itu ya malaikat Jibril? Itulah daripada sebahagian umat-umat kamu, orang yang rajin bersedekah. Macam itulah orang yang bersedekah. Tasaddaqu kata Nabi, fa innas sadaqata faqakum minan nar. Bersedekahlah kamu hanya kerana Allah. Sesungguhnya sedekah itu boleh menyelamatkan diri kamu daripada siksaan api neraka. Begitulah kata malaikat Jibril, orang yang suka bersedekah dia tak habis-habis, dia suka habis-habis di akhirat. Itulah di bawah contoh. Kemudian Nabi jalan lagi. Nabi melihat cahaya. Apabila Nabi dekat, harum baunya. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, apakah gerangan yang wangi itu? Tak pernah saya mencium bau sewangi ini. Malaikat Jibril kata, tahukah kamu, itulah adalah kuburan Masjidah, di mana Masjidah itu adalah jadi tukang pelayan Fir'aun, tukang bersih-bersih rumah dia, melayani semua apa yang ada kat rumah dia. Apabila dia telah jatuh barang yang dipegang tangannya, tersilap menyebut nama Allah, lalu si Fir'aun itu kata, wahai ya Masjidah, adakah ada Allah selain aku? Itu Fir'aun, dia mengaku dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala.
Itulah masjid. Kuat. Kata masjid tidak ada Tuhan melainkan Allah. Disiksa masjid, digoreng dengan anak-anak dia, semua digoreng. Apakah sanggup kita yang tuan-tuan menahankan misalnya kan iman kita yang kecil ini? Apabila ada orang misalnya kan kamu kalau tak ikut saya kamu akan goreng di kuali yang besar ini dengan api yang begitu besar. Tak berani kita sebab iman kita sikit kecil je. Tak berani kita. Walaupun macam mana kita berani. Tapi masjid ini iman dia kuat. Kata masjid, datang anak kecil dia, wahai ibu, kita masuk aja. Jangan takut. Masjid terus saja terjun ke dalam kuali, campak ke dalam kuali yang begitu mentinggi. Begitulah keimanan yang sungguh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun macam dia tak takut dengan apapun sahaja. Kemudian Nabi jalan lagi, nampak orang yang digunting-gunting lidah. Kata Nabi, wahai malaikat Jibril, apakah lagi gerangan manusia ini yang lidah-lidahnya dia sendiri digunting-gunting, putus digunting-gunting sampai menjerit-jerit kesakitan. Malaikat Jibril kata, tahukah engkau yang Muhammad itu dari gerangan umat-umat kamu juga yang sering mengunjing, memfitnah. Begitulah besok selama-lamanya akan menggunting-gunting lidahnya sendiri. Itulah dicontohkan supaya kita, kata Nabi, wahai umat-umatku, jauhilah daripada memfitnah, daripada mengunjing. Sebab orang tersebut, kata Nabi, besok di akhirat ini akan jadi sendiri digunting-gunting lidah tersebut. Selagi dia tidak minta maaf kepada orang yang difitnah atau orang yang digunjing, besok di akhirat balasannya dia akan, orang itu akan minta pahala daripada dia. Dan kita yang tersiksa besok, yang kita naik turun sembahyang, besok diambil dengan dia orang. Macam itulah gerangan dicontohkan. Kemudian Nabi jalan lagi, nampak orang yang memukul-mukul dari dia, pecah dengan batu yang besar, dihentak-hentak, dipukul-pukul. Nabi pun heran, dia kata, Nabi, macam mana orang itu? Darah dah berlumuran semua satu badan, tetapi kenapa dia masih dihentak-hentak dengan batu kepala dia, dan dihentak-hentakkan dengan batu yang besar sampai muka dia tak nampak, badan dia tak nampak dengan darah. Malaikat Jibril, tahu tak engkau ya Muhammad, itulah orang-orang umat-umat kamu yang malas untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok, kata malaikat, di akhirat besok jadi orang yang akan memukul-mukul dirinya sendiri. Macam itulah ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Orang yang malas bersujud dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kerjanya hanya dia menghentak-hentak kepala dia. Sebab Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan aku cipta jin dan manusia itu supaya dia mengabdi kepada aku. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ikut Imam Ali, orang-orang kan dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-An'am, orang-orang yang asyik lupa kepada Allah, tak mau bersujud asyik dunia mencari harta, ke sana ke sini mencari harta, ke sana ke sini ingat nak mengisi perut aja, lebih buruk kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran daripada binatang. Lebih buruk kata Allah. Orang yang tak nak solat tu asyik cari dunia siang malam tak ingat solat, asyik dunia aja, dia lebih buruk daripada binatang. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, tahukah engkau wahai manusia, contoh, kalau sekiranya, kata Nabi, ada seekor kambing, di sebelah kanan kamu ada emas berlian, di sebelah kiri kamu, tangan kamu ada rumput. Kamu bagi kepada kambing, apa yang kambing pilih? Kata Imam Ali karramallahu wajhahu, dia tak akan memilih emas dan berlian tersebut. Dia akan ambil rumput tersebut dimakan. Kalau dia ada pemikiran yang bagus, kata Imam Ali karramallahu wajhahu, tentu dia akan mengambil emas dan berlian. Sebab apabila mengambil emas dan berlian itu, kata Imam Ali karramallahu wajhahu, ambil emas dan berlian itu dijual, dibawa ke pasar. Kalau dia diberikan rumput, sekolah lumpur pun dapat rumput. Ini dia kalau dia berpikir. Tapi pasal kambing ini tak ada pemikiran, dia akan mengambil rumput. Akan mengambil rumput untuk dimakan, walaupun dia hanya itu. Tapi kalau dia ada pikiran, akan ambil emas dan berlian. Sebab emas dan berlian itu kalau dibawa ke pasar, dibeli rumput, dibawa ke orang, segombak ini dapat.
untuk membeli rumput. Inilah ibaratnya orang-orang manusia, kata Imam Ali karamallahu wajhah, orang yang tak berpikir, hanya hidupnya itu untuk dunia, makan, minum, cari ke sana ke sini, tak ingat untuk mendirikan sholat. Inilah contoh. Contoh. Jadi saya haraplah diri saya sendiri, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, marilah kita sama-sama ingat bahwa kita ini di dunia ini, Allah kata Allahul ladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tahukah kamu wahai manusia, Allah ini telah menciptakan kamu hidup dan mati. Allah nak uji kamu. Allah nak uji kamu, siapa yang paling baik di antara amal perbuatannya. Inilah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ujian hidup di dunia, macam anak-anak kita diuji SPM, diuji sekolah. Dia nak ambil yang pandai. Siapa yang pandai baru dia boleh jadi doktor, baru dia boleh macam-macam, boleh jadi engineer. Kalau dia orang tak pandai nak jadi doktor, macam mana nak cabut gigi orang, kan? Kita akan berani. Sebab dia itulah kan. Macam kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab penduduk-penduduk surga ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang paling baik. Dia tak pernah memfitnah, dia tak pernah marah. Senantiasa wahurin Allah Subhanahu wa taala akan kawinkan dengan bidadari yang sangat cantik, tak ada lawannya. Kalau dibandingkan bidadari manusia ini buruk di dunia ini. Kalau sekiranya kata Nabi ada bidadari ini turun ke dunia, matahari yang begitu sinar tu dia akan menjadi gelap. Semua orang tergila-gila. Ini macam mana cantiknya bidadari tersebut. Sedangkan orang-orang umat Nabi Yusuf melihat Nabi Yusuf tengah dia memotong mangga di tangan bercerai. Itu baru Nabi Yusuf. Kalau nampak bidadari lagi macam mana? Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Itulah kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa kutubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah. Allah kata wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa kutubihi mutashabihan. Berilah kabar wahai Muhammad kepada hamba-hamba aku, orang-orang yang beriman yang berbuat amal saleh, bahwa mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga yang mereka itu kekal selama-lamanya. Mereka tak akan mati lagi selama-lamanya. Mereka akan kekal masih muda aja. Dan mereka itu akan memperoleh buah-buahan apa saja yang ada di dalam surga itu, sebagaimana yang buah-buahan semua benda yang ada kat dunia ini. Sehingga mereka itu mengatakan inilah buah-buahan yang seperti Allah bagi di dunia dulu. Dan mereka itu akan dikumpulkan, dinikahkan bersama bidadari-bidadari daripada surga, yang mereka hidup kekal di dalam surga selama-lamanya. Yang ada di dalam surga itu sungai-sungai yang mengalir air di bawahnya. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Jadi marilah kita sama-sama mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang yang diberi rahmat, dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita masuk semuanya dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak istri kita, suami kita, ibu dan ayah kita, pemilih-pemilih kita masuk di dalam surga Jannatul Firdaus berjiran dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Setakat ini saja tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kita doa baca takbir sambil kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kerahmatan, kebaikan, kejayaan. Mudah-mudahan lapang segala urusan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua anak-anak kita anak-anak yang baik-baik, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan mudah-mudahan kampung kita, negara kita senantiasa dijadikan kampung dan negara yang aman dan makmur. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala,
rahmati. Dan mudah-mudahan kita semuanya, jamaah-jamaah kita semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan yang sakit semuanya mudah-mudahan disembuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, jamaah-jamaah kita, orang kampung-kampung kita semuanya daripada penyakit-penyakit buruk, penyakit-penyakit yang menjangkit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita semuanya umur berkat, umur panjang, tubuh badan yang sehat di bawah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Dan selanjutnya mari kita baca doa tahlil. Kita tujukan kepada ayah kita, ibu kita, semua muslimin dan muslimat semuanya yang meninggal duluan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan mari kita tujukan kepada arwah Allah yarham Kamis bin Udin, Taha bin Mansur, Ramli bin Kamis, Abdul Ghaffar bin Badur, Allah yarhamah Nur Hasimah binti Muhammad Nur, Rafizah binti Kamis, dan Roha Badur binti Bulan. Allah yarham Muhammad bin Baba, Musa bin Hanafi, dan Allah yarhamah Rohani binti Abdullah, dan semua muslimin dan muslimat, wa rusulihim wa furihim wa yantasibu ilaihim ajmain, wa summa khususan ila Syekh Haddad bin Syekh Alwi bin Syekh Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Syekh Abdullah bin Syekh Talib bin Syekh Husin bin Syekh Umar bin Syekh Agil bin Syekh Salim, Syekh Nasir bin Syekh Haddad, Syekh Mustafa bin Syekh Haddad, Syekh Abdul Rahman bin Syekh Muhammad, Syekh Idrus bin Syekh Muhammad, Razi bin Samsuddin bin Mahmud bin Arsyad bin Abdul Samad bin Faqih Abdullah, Muhammad Al-Fatih bin Muhammad Nizam, Abdul Rahman bin Hasim, Dariyah binti Abdul Rahman, Kalsum binti Mahmud, Sufiyah binti Bahasa, Hadidah binti Fulan, Syarifah Dora binti Syed Muhammad, Syarifah Zainab binti Syed Hazan, Tengku Aisyah binti Tengku Muhammad Syarif, Tengku Sulung Anum binti Tengku Ismail, Syarifah Khadijah binti Abdullah, Syarifah Fatimah binti Abdul Rahman, Syarifah Fatimah binti Syed Hasan, Abbas bin Koko, Fawi binti Sulaimana, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburannya, dan mudah-mudahan Allah menerima doa kita, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semuanya, orang-orang muslimin dan muslimat, duduk di dalam surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Mari kita sama-sama kita baca Yasin, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita, memberi keringanan kepada kita, kesehatan dan ringan kita, umur panjang, dan kita boleh menyambut ibadah puasa bulan Ramadan, insyaallah. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abadihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, sallallahu wa sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli as-sahabati wal qurrati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa tawilluqi alaina ajma'in. Syekhu lillahi lana lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta